Kita siap-siap untuk berangkat ke Riam Adungan di pedalaman Kintap. Sebentar lagi kita akan meluncur dan masih menunggu satu teman lagi yang akan ikut rombongan ini. Ini ada disertai dengan Kabidikdas, Kasih Kurikulum, Kasih PDPK, dan satu kameramen, Mas Iqbal. Oke, kita ikuti lanjutan videonya. Sip. Oke, kita sudah sampai di SDN 1 Salaman sekarang. Ada Pak Made di sini. Nah, ini Pak Made, beliau kepala sekolah di SDN 2 Salaman. Riam Adungan ya. Nah, sekarang kita masih di perjalanan sampai di Salaman menuju ke Riam Adungan. Nah, di sini ada Pak Daryadi ini. Pak Daryadi kepala sekolahnya untuk untuk 2 Salaman. 1 Salaman. Sini Pak. Nah ini Pak Daryadi, ini kawan lama saya waktu di Tajau pecah, waktu di Gunung Mas 1. Nah sekarang beliau di SDN 1 Salaman ya. Sebentar lagi kita akan melanjutkan perjalanan ke Riam Adungan. Oke Pak Daryadi, ya, selamat berbetah-betah di Salaman ya, menjadi salah seorang penunggu Salaman. Tapi rumah di Riam Adungan. Rumah di Riam Adungan ya, berarti Pak Daryadi juga ikut melanjutkan perjalanan ke Riam Adungan. Oke, kita lanjut next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari baik kepala sekolah maupun guru-guru daerah khusus yang berada di Kecamatan Kintap. Pertama kali kami ucapkan terima kasih atas perhatian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut yang telah mengadakan kunjungan ke sekolah-sekolah yang berada di wilayah Kecamatan Kintap ini yang Kalimantan Selatan ya terpencil.
kami sampaikan bahwa tahun 2020 ini adalah tahun berduka Pak bagi guru-guru yang bertugas di daerah terpencil. Artinya jalan semakin sakit, tunjangan dari pusat dihapus. Nah, jadi kami mohon mungkin kalau mengembalikan dari pusat mungkin berat karena berbagai pertimbangan dari beberapa kementerian. Saya harapkan melalui Dinas Pendidikan, tunjangan daerah khusus itu ditingkatkan sehingga bisa menutupi apa yang dikatakan Ibu Tri tadi, mau mengatap kan jadi mengatap. Ya. Nah, jadi mohon tahun 2021 ini tunjangan khusus daerah terpencil, daerah khusus dinaikkan. Yang kedua, bagi guru-guru honor yang belum menerima agar diprioritaskan. Misalnya karena PS1 agar karena orang sedang kuliah juga dihapus. Karena kalau kami perhatikan kalau nggak salah masih ada 3 orang yang belum menerima tunjangan daerah. Di Salaman 1 orang. Ya Pak Tadi. Ya di Remandongan 2 itu ada 2 orang. Remandongan 1. Nah jadi 3 Pak. Kadang-kadang kami menerima betapa kecewa dan sedihnya dari 3 orang itu. Mengeluh ke saya, mengeluh ke kepala sekolahnya. Namanya saya yang dianggap ketua KTJS, ya kami tampung aja Pak. Kami perjuangkan. Tapi sekali lagi ini kami mohon agar guru-guru yang belum menerima tunjangan tahun depan paling lambat itu mudah-mudahan bisa diperjuangkan oleh Bapak. Target paling lambat. Ya, karena mungkin alasan tahun ini tertutup bulan anggaran kan. Nah, yang kedua di aplikasi dinas itu yang bisa dibuka adalah cuma guru honor, guru jabatan guru. Kami mohon tenaga kependidikan yang honor pun ada tunjangan daerah terpencil. Ya kan karena itu banyak juga di daerah kita ini seperti jaga malam, ada apa namanya kebersihan, itu tidak dapat Pak. Jadi kan tanyakan ke bagian umum itu kenapa ini Pak aplikasinya di dinas coba guru. Nah mudah-mudahan aplikasinya bisa diperbaiki. Artinya guru yang jangan guru saja. Atau dirusak sekalian Mbak. Nah, dirusak sekalian diganti yang baru ya kan. Nah sehingga merasakan juga lah. Kadang-kadang kalau guru menerima tunjangan daerah terpencil merasa Pak hati ini mendengarkan bagi guru-guru yang tenaga kependidikan ini Pak. Nah karena mendapatkan 700 sekian sedangkan aku 0. Nah apalagi penjaga malam itu tidak mengenal libur. Orang libur dia tetap aja jaga malam, malam minggu tetap aja jaga malam. Nah itu lebih berat Pak. Yang ketiga dan terakhir dan saya keadaan Medan Bapak sudah melihat sendiri mulai dari mata masuk sampai sini begitu beratnya ya kan. Nah sepeda motor memang diperhatikan mulai tahun 2013 tapi keadaannya sudah batuk-batuk bahkan dia lumpuh Pak. Seperti Salaman 1 sudah lumpuh nggak bisa dipakai lagi. Nah hancur lagi ya. Saya bilang tunggu dia sudah hancur. Nah, jadi kami mohon setidak-tidaknya sepeda motor digantilah yang sesuai dengan medannya. Karena yang dulu itu CB 150R itu apalagi jalannya hujan bergerak ini baru 5 meter sudah lengket, rabah pastilah. Nah, jadi kami mohon itu disesuaikan dengan medannya. Ya sepedanya apa namanya? Honda GBX. Itulah yang kami sampaikan. Mungkin ada teman lain yang setidaknya ada tanggapan hari inilah atau harapan dari baik dari Bapak Kepala Dinas, Kabid maupun Bapak yang lainnya memberikan tanggapan sehingga kami hari ini membawa hasil yang didengarkan yang tidak bisa hadir pada hari ini untuk di sini. Karena kalau kami ungkapkan di KKI itu volumenya tidak tepat setidaknya. Terima kasih Pak, mudah-mudahan ada tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, para
kepala sekolah dan seluruh dewan guru yang ada di Kecamatan Kintab, khususnya pada bagian Salaman dan Riam Adungan, wilayah Indonesia bagian Salaman dan Riam Adungan. Nah, kemudian kawan-kawan para pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut, Kabid Dikdas, Kasih Kurikulum dan Kasih PDPK, serta staf yang ikut berhadir pada hari ini. Menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Haji Benyamin tadi, yang mewakili barangkali dari kawan-kawan di Kecamatan Kintab karena beliau kapasitasnya sebagai Ketua K3S. Untuk masalah tadi kalau masalah insentif guru-guru yang belum mendapatkan sampai hari ini, tadi sudah saya sampaikan agar itu diusulkan melalui Korwil nanti, tapi dalam bentuk data yang agak lengkap. Di data kawan-kawan GTT yang belum mendapatkan insentif, kemudian di situ paling tidak harus tercantum nama, pendidikan, kemudian sekolah, dan tahun pertama diangkat sebagai GTT. Sehingga dari data itu kami bisa nanti untuk melakukan seleksi yang minimal harus ada sesuatu yang menjadi bahan prioritas, karena terlalu banyaknya kalau kita bicara sekabupaten Tanah Laut itu hari ini mungkin yang belum mendapatkan insentif itu paling tidak 600-an. Sementara yang sudah mendapatkan insentif itu hampir 1.800 orang. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, lebih dari 2.000 GTT yang hari ini bekerja di Kabupaten Tanah Laut. Hampir sama, mungkin hampir berimbang dengan yang PNS. Belum lagi kalau kita bicara dalam beberapa tahun terakhir ini, yang PNS baik kepala sekolah maupun guru yang memasuki masa pensiun. Dan saya memprediksikan dari tahun 2020 sampai 2025 itu bisa ratusan orang yang pensiun. Kenapa? Karena di tahun 1985, 86, 87 itu pertengahan tahun 80-an itu terjadi pengangkatan besar-besaran, di mana dropping untuk Kalimantan Selatan itu di Kabupaten Tanah Laut itu termasuk yang cukup besar, bersama dengan Barito Kuala dan Kota Baru pada waktu itu. Nah, mereka di drop dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tapin, kemudian Kabupaten Banjarbaru dan Banjarmasin. Itu sebagian diantaranya yang di dropping ke Kabupaten Tanah Laut, ditambah dengan ada yang dari Jawa langsung, dari lulusan dari Yogyakarta. Itu tahun berapa saya lupa, tapi yang jelas itu ada. Nah, oleh karena itu untuk memprioritaskan yang GTT yang belum mendapatkan insentif ini, ya nanti kita seleksi dulu berdasarkan lama masa kerja. Biasanya memang seperti itu, kami memprioritaskan masa kerja walaupun memang ada yang tidak sesuai dengan kriteria yang sudah kita tetapkan. Nah, kemudian Bapak Ibu, andai kata ada peluang ini, walaupun misalkan di tahun 2020 maupun 2021 ini tidak ada penambahan, tapi kalau ada peluang untuk istilahnya tambal sulam, nah insya Allah kita akan prioritaskan dulu yang paling lama masa kerjanya. Tadi ada kawan-kawan yang sudah melaporkan lebih dari 10 tahun, ada yang 12 tahun bekerja sudah tapi belum dapat insentif. Ini kan perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius. Ya, menjadi prioritas kita lah untuk memperhatikan mereka agar bisa dimasukkan, kalau bisa di 2020 atau 2020 sudah ya, 2021 nanti insya Allah kalau ada peluang akan kita masukkan. Dan mudah-mudahan peluang itu selalu ada gitu, walaupun tidak ada penambahan. Tapi kita akan berusaha nanti tahun 2021 kita akan mengusulkan kembali
untuk penambahan jumlah. Walaupun penambahan angka mungkin belum bisa, tapi paling tidak penambahan jumlah GTT yang akan mendapatkan insentif. Nah, terus untuk masalah bangunan, insya Allah nanti akan kami data dulu bangunan-bangunan mana yang lebih prioritas dan mana yang bisa diatur kemudian. Nanti akan saya serahkan ini ke bidang Dikdas. Bu Kabitnya sudah mendengar dan beliau mencatat dalam hati, bukan di dalam, bukan di kertas lagi ya. Bapak Ibu sekalian, itu barangkali yang bisa saya sampaikan, dan kami berharap Bapak Ibu di sini tetap semangat untuk bekerja, tidak perlu merasa terpencil walaupun di daerah yang agak di dalam sedikit, tidak di pinggir jalan besar maksudnya. Tapi kalau melihat bangunan punya Pak Bunyamin tadi, seolah-olah ini seperti di kota. Kalau pembangunannya seperti itu, dan arahnya memang kalau Pak Bunyamin tadi karena visinya menjadi sekolah modern lah, harapan dari kawan-kawan di sana semuanya, sehingga mau tidak mau fasilitas yang menjadikan ciri kemodernan itu harus lebih menonjol dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.